Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ngantuk orang kata nih. Lemes baik salam. Bapak-bapak hadirin dan muliakan Allah. Yang saya hormati para habaib, batalna fi tuli umrihi wa hayatihi wa adabih. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Lombok Timur, alhamdulillah sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Edwin, anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sempat hadir. Para al-mukarram, para tuan guru, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, inama, saudara jarintiang yang dimuliakan Allah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua rahmat dan nikmatnya. Sehingga alhamdulillah malam ini kita semua bisa berijtima', berkumpul di majlis yang sangat luar biasa barokah. Dan alhamdulillah keberkahan ini sudah turun, barokah sholawat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nunazzilu minas samai ma'am mubarakah, kata Allah, bahwa kami turunkan air dari langit mengandung keberkahan. Makanya beberapa hari ini, Masya Allah, kita tidak pernah kedatangan hujan. Maka dengan selawat kita malam ini, Masya Allah, kita diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Kita hadir semua di tempat ini karena mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua hadir tempat niki karena tiang pelungusamin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir tempat niki karena kita semua adalah orang-orang yang ingin mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin muliakan Allah. Saya yakin terlebih-lebih para zuriat beliau, kita semua di sini adalah orang-orang yang mencintai beliau. Kita semua adalah orang-orang yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan rindu di sini adalah mailul qulub ila husulil mahbub. Yang namanya rindu itu adalah penyerahan jiwa untuk mendapatkan kasih orang-orang yang kita cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita korbankan waktu kita. Kita korbankan segalanya, kita korbankan suara kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya adik-adikku semua para tim selawat berbangga. Kalian sudah termasuk orang yang mensyukuri nikmat suara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang menikmati suaranya hanya teriak-teriak. Kemarin kita menonton bola teriak gol, gol. Sekarang kita berteriak untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bahwa nanti yaumul qiyamah nikmat-nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat suara. Maka manfaatkan nikmat suaramu berselawat kepada Rasulullah. Manfaatkan suaramu untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Terserah apapun bahasa orang, saudara-saudaramu berselawat seperti ini adalah bid'ah haram. Markat bahasana doa daikna. Jangan pernah peduli dengan apapun bahasa mereka. Mereka mengatakan bid'ah dan haram, ingin menjauhkan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram berselawat, haram begini, bid'ah begitu, ingin menjauhkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang yang saling mencintai adalah dia selalu sering menyebut kekasihnya. Kanela mun teberayan, apalagi narak balu teberayan, Masya Allah. Barah bilang bu, ya terausin. Bila lenteng langan, ya terausin. Ya kanyan terausin. Kalau tiang pelung samian cinta kepada Rasulullah, maka tentu selalu kita menyebut nama beliau. Selalu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ciri orang yang saling mencintai adalah dia sering duduk bersama kekasihnya.
Kalau tiang pelenggu sampean sekarang cinta kepada Rasulullah, maka kita korbankan waktu kita untuk duduk di dalam majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah saudara-saudaraku semua yang hadir tempat ini. Kita adalah orang-orang yang rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita cinta kepada Rasulullah? Ingat Pak, kita cinta wajib hukumnya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kita harus melebihi dengan segala-galanya. Karena apa? Perjuangan baginda Rasulullah. Dialah yang menyelamatkan kita di dunia ini sampai di akhirat. Dialah yang membawakan kita ajaran yang benar. Dialah yang mengeluarkan kita dari kesyirikan, yaitu baginda Rasulullah. Bahkan dia pun juga menjanjikan syafaat bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mencintai kita sebagai umatnya. Bahkan kita semua disebut dengan kekasihnya. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabat, maka beliau rindu dengan kekasihnya. Ya, aku rindu dengan kekasihku. Maka sahabat bertanya, nahnu ahibbauka ya Rasulullah. Kami adalah kekasihmu ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Tapi siapa yang kekasihmu ya Rasulullah? Umat yang tidak bertemu dengan aku, tapi dia rindu kepadaku dan dia cinta kepadaku. Berarti kita adalah kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Bapak-bapak hadirin yang kemudian yang dimuliakan Allah. Kedua, kenapa kita harus cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Karena dalam hidupnya yang hanya adalah pikirannya adalah umatnya. Beliau sanggup lapar karena tiang samian yang dipikirkan sebagai umatnya. Beliau korbankan nyawanya berperang juga di medan perang karena dia memikirkan keselamatan tiang samian sebagai umatnya. Inilah kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada situasi kritis pun yang selalu diingat adalah umatnya. Ketika sakratul mautnya baginda Rasulullah, dia tidak menyebut istrinya Fatimah, Aisyah. Dia tidak menyebut anak kesayangan Fatimah. Dia tidak menyebut sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau. Tapi yang disebut adalah ummati, umatku. Subhanallah. Kemudian yang kedua nanti yaumul kiamah, ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian semua umat manusia digeret oleh Allah Ta'ala di jurang api neraka. Maka disitulah baginda Rasulullah SAW mengangkat tangannya setinggi-tingginya di hadapan Allah. Ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, itu mahabbahnya Rasulullah kepada kita. Selalu disebut adalah pada saat sakratul mautnya umatnya yang disebut. Ketika di akhirat umatnya di hadapan api neraka, justru dia mengangkat tangannya, umatku. Selama hidupnya Rasulullah sampai yaumul kiamah, yang dipikirkan kita adalah umatnya. Makanya situasi Rasulullah SAW sangat dipahami oleh anak beliau. Nah, ini sangat-sangat dipahami. Bagaimana Rasulullah sangat rindu kepada umatnya. Sehingga ketika Fatimah dulu dalam sebuah kisah, ketika dijodohkan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, mau enggak kau kawin dengan Sayyidina Ali? Akhirnya Fatimah tersenyum. Dan apa yang kau minta maharnya? Ya Fatimah, tapi Ali memiliki mahar sekian dirham. Apa bahasa Fatimah? Arda bil Ali wala arda bil mahri. Aku tetap kuredo kepada Ali, tapi tidak kuredo kepada maharnya, hanya dirham. Masa sekelas aku Fatimah, anak kesayangan Allah, hanya maharnya sekian dirham. Langsung kata Fatimah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikirimlah malaikat Jibril membawa mahar untuk Fatimah. Kemudian apa maharnya Bapak hadirin muliakan Allah? Surga dan kenikmatannya. Masya Allah.
Tapi apa bahasa Fatimah? Arda bil ali wala arda bil mahri. Aku redo kepada Ali, tapi aku redo terhadap maharnya. Subhanallah. Anaknya Rasulullah SAW Fatimah diberikan mahar oleh Allah, surga dan kenikmatannya ditolak oleh Fatimah. Arda bil ali wala arda bil mahri. Bingung malaikat Jibril, apa maunya maharnya? Maka diadakan perjanjian tertulis antara Fatimah dengan malaikat Jibril dan hanya diketahui oleh mereka berdua. Dirahasiakan oleh Fatimah. Ketika Fatimah mengakhir hayatnya, maka dia berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, kalau aku mati nanti engkau lah yang memandikan aku. Maka persayangilah anak-anak kecil. Dan kemudian tanamlah dalam dekat jasadku ada sebuah kotak, kata Sayyidina Fatimah. Ada tas. Ternyata di dalam tas itu adalah maharnya Fatimah. Yang rahasianya antara dia dengan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Maka penasaran Sayyidina Ali. Apa sih arak letasnya ya Fatimah? Maka selama ini kau rahasiakan padaku. Akhirnya Fatimah tetap rahasiakan. Lalu karena Sayyidina Ali selalu memaksa, maka dibuka, dikasih izinlah Sayyidina Ali. Ketika dibuka oleh Sayyidina Ali, maka mahar yang diterima oleh Fatimah dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu adalah apa? Syafaat untuk umat Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak. Dia tidak menginginkan surga dan kenikmatannya. Tapi yang diinginkan Fatimah sebagai maharnya dengan Sayyidina Ali adalah syafaat bagi umat Muhammad. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mencintai tiang pelenggu samian. Begitulah keluarga Rasulullah yang sangat mencintai tiang pelenggu samian. Alangkah ruginya tiang pelenggu samian dan alangkah menyesalnya tiang pelenggu samian kalau orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mencintai tiang pelenggu samian, kemudian kita tolak cinta itu. Kita abaikan cinta itu. Oleh sebab itu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya kita sadar cinta itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Cinta itu tidak semudah tiang samian membalik telapak tangan. Akan tetapi cinta itu apabila akan muncul dalam kolbu tiang samian, apabila kita memahami tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari. Kita pelajari. Nah di situ Bapak hadirin. Kalau kita sudah paham, maka dengan sendirinya ketika tidak berselawat, hati ini menangis. Mata ini meneteskan air mata. Rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Wabil khusus kepada para habaib Ampura Agung Sinampura. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Mungkin tidak selayaknya saya untuk berdiri di depan beliau. Beliau adalah zuriat baginda Rasulullah. Lamun tiang niki apa lalu niki nggih. Darah coklat, lamun beliau adalah darah biru. Ampura, Agung Sinampura, para habaib. Ya mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah pada saat ini dan sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.